DPRD gelar rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat digelar di ruang Banmus DPRD Kutai Kartanegara dengan agenda pemaparan hasil kunjungan ke BKN Jakarta, pembahasan terkait implementasi hasil kunjungan bagi tenaga honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga tanya jawab langsung. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani tersebut diharapkan bisa menyelesaikan persoalan 481 tenaga honor yang tidak diakomodir di Formasi 1 dan Formasi 2, sehingga ini bisa ditampung di formasi separuh waktu walaupun atas nama saja. Ahmad Yani menyampaikan dengan begitu, maka hal tersebut bagian dari mensejahterakan masyarakat karena honorer yang terkait sudah bekerja puluhan tahun. Ia juga memastikan 100% akan memasukkan ke APBD sesuai kebutuhan merekrut 481 orang tersebut. Dan ini menjadi beban daerah yang diuraikan pada APBD 2026 maupun APBD 2025. Intinya harus tertampung dan semuanya harus digaji. Nah, ini yang mungkin kita akan upayakan segera mungkin, karena formasinya harus kita usulkan lagi, teman-teman. Kemudian juga tadi ada masukan dari teman-teman yang mengikuti RDP ini, termasuk juga dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, berharap mereka, teman-teman ini ditempatkan sesuai dengan tempat kerja yang saat ini sudah settle ya, dalam artian contohnya di saat ini mereka tenaga di DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tetap di situ. Karena ada beberapa pertimbangan tadi bahwa disampaikan hampir rata-rata yang 481 orang ini teman-teman yang sudah usianya di atas masa kerjanya 20 tahun ke atas. Jadi berarti usianya sudah hampir rata-rata 50 tahun ke atas. Jadi ada pertimbangan sisi kemanusiaan yang kita harapkan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk juga teman-teman dari Forum Tenaga Honor Kutai Kartanegara berkaitan dengan proses nanti untuk paruh waktu. Nah, secara ini internal sebenarnya Pak Sekda sudah menyampaikan kepada kami juga tadi bahwa kita akan memperjuangkan proses ini agar daya guna pemanfaatan optimalisasi penempatan mereka paruh waktu itu diserahkan ke daerah, tidak lagi ke pemerintah pusat. Jadi kita tahu, karena kita sendiri yang tahu kan berkaitan dengan kemampuan, kemudian teknis bagaimana mereka bekerja dan sebagainya, juga kebutuhan organisasinya juga kita yang tahu. Kita berharap kita yang nanti untuk penempatannya diatur oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejauh ini prosesnya sudah sampai mana? Saat ini kan sudah ada rapat-rapat internal yang diperintahkan oleh Pak Sekda ke bagian organisasi untuk melakukan pemetaan formasinya. Karena harus dibuat anjapnya dan sebagainya, itu diusulkan ke Menpan, nanti baru disetujui, baru kita mungkin nanti proses untuk pengusulan NIK-nya ya untuk ininya. Nanti mungkin baru tadi yang diminta kapan kami ngisi DRH, berarti setelah itu proses itu. Karena harus persetujuan dulu formasinya. Karena formasi yang ada kan tidak. Paling cepat target. Kita bekerja waktu lah ini. Pak Sekda juga sudah memerintahkan, saya itu sudah jalan kita kan. Timnya juga sudah dibentuk dan sebagainya. Ini simultan lah kita. Jadi tidak ada target-targetnya. Kan buktinya aja kita untuk yang tahap 1/2 kan sudah kita proses secara maksimal oleh pemerintah daerah.